jargon LPM itu diplesetkan menjadi lembaga penerbit masalah, sehingga kampus seringkali merasa bermasalah dengan LPM. Pernah akademik itu tidak terima atau responnya kurang baik lah, makanya saya beberapa kali sering dipanggil ke akademik untuk menjelaskan produk jurnalistik yang diproduksi oleh kita LPM Almilah seperti itu. Di awal-awal proses pendirian LPM itu, sebagaimana yang saya sampaikan, ya, ada pembahasan yang sering kali saya sampaikan, termasuk dari para senior, perlunya segera terbitnya LPM, perlunya segera terbit majalah kampus. Di satu sisi kita juga melakukan serap aspirasi pada teman-teman mahasiswa, termasuk serap aspirasi tentang keberadaan majalah kampus tetangga. Ya, saya ingat pada waktu itu selain IAIN ada 6 perguruan tinggi yang lain. Kita selalu sharing terkait dengan itu. Termasuk kita nggak bosan-bosan konsultasi pada dekan, terutama para dosen yang sangat dekat dengan aktivis. Ya, kita tanya, kita minta nasihat terkait apa upaya kita meningkatkan mutu mahasiswa, salah satunya dengan terbitnya majalah kampus. Termasuk Mbak, ketika teman-teman SMI, Senat Mahasiswa Institut dari Surabaya itu datang, mereka punya majalah namanya majalah Solidaritas yang sudah luar biasa, kualitas tulisannya, ya, kemasan majalahnya. Dari mereka mesti datang itu kita konsultasi terkait dengan segera terbitnya majalah. Terkait dengan tantangan yang paling berat, tidak ada sebenarnya. Kuncinya, kata kuncinya, majalah kampus ini terbitnya direstui apa enggak oleh dekan. Itu aja, kita menunggu perestuan dari dekan pada saat itu. Puncaknya di tahun 1995, pada waktu itu dekannya itu Pak almarhum Pak Nardoyo. Itu beliau memberi keputusan setelah rapat dengan rekan-rekan pengurus harian Senat, memutuskan segera pengadaan majalah kampus. Tampuk amanahnya ini diberikan pada bidang riset dan penelitian. Sejak itu istilahnya dimulailah kita untuk segera menerbitkan majalah kampus perdana dengan tema, kalau nggak salah di covernya itu Merdeka dengan warna kuning. Alhamdulillah saya masuk itu tahun 1997, jadi masa-masa reformasi. Jadi PES mahasiswa saat itu adalah sering disebut sebagai PES alternatif ya. Jadi ketika PES yang umum itu takut dibredel lah, waktu itu PES mahasiswa tampil sebagai PES alternatif yang menyuarakan suara-suara kritis. Karena Orde Baru kan tahu sendiri, saat itu ada surat kabar atau media yang kritis langsung dibredel. Jadi situasinya situasi transisi antara Orde Baru dan masa reformasi. Jadi
kita waktu itu ya dididik jadi mahasiswa saat itu untuk ya mahasiswa yang kritis gitu. Kritis itu kita salurkan salah satunya melalui PES mahasiswa. Akan tetapi kalau memang dengan kampus dia ada beberapa lah, dan itu sangat wajar sekali. Sebab kita memang mempunyai jargon LPM itu diplesetkan menjadi lembaga penerbit masalah, sehingga kampus seringkali merasa bermasalah dengan LPM. Ada lagi dulu semacam ini, kita pernah membuat tema majalah tentang menjemput IAIN dulu. Dan itu sudah sangat lama sekali, tidak sesegera mungkin jadi IAIN. Kita mengangkat tema itu, dan secara kebetulan waktu itu namanya Stein, pemimpinnya disebut ketua Stein agak tidak sepakat dengan tema kami, sehingga kami harus cetak ulang. Ya akan tapi karena biaya yang begitu mepet, ya kita sedikit menipu ketua Stein waktu itu agar tetap bisa terbit dengan biaya yang seminim mungkin gitu. Kalau terkait dengan konflik LPM ke akademik itu ada beberapa yang dapat saya ceritakan. Yang pertama adalah produk jurnalistik kita, LPM Almilah, pernah akademik itu tidak terima atau responnya kurang baik lah. Makanya saya beberapa kali sering dipanggil ke akademik untuk menjelaskan produk jurnalistik yang diproduksi oleh kita LPM Almilah seperti itu. Dan bahkan beberapa hal kita ya main diplomasi. Yang penting apa yang saya musyawarahkan, apa yang saya jelaskan itu tidak mengurangi tugas kita sebagai LPM Almilah sebagai kepentingan umum, seperti memperjuangkan kepentingan umum. Itu biasanya dengan DEMA ya. Saat itu kan namanya DEMA, kalau sekarang namanya apa? BEM ya. DEMA. Jadi dulu konfliknya itu sama pengurus DEMA. Biasanya momen konfliknya itu sering terjadi ketika OPAK atau PBAK zaman sekarang sama MUSMA. MUSMA itu kalau sekarang apa istilahnya? Pergantian DEMA sama SEMA itu loh, pemilu raya ya. Itu biasanya konfliknya di situ karena Almilah itu meliput kegiatan OPAK-nya, kegiatan MUSMA atau pemilunya itu. Dulu pernah terjadi itu, kalau seingat saya tahun 2016, sama pengurus DEMA, ya, Almilah ini sebenarnya diajak untuk jadi ikut panitia OPAK. Tetapi kami nggak mau, kan gitu, karena jumlah kami sedikit, anggota kami, dan punya tugas sendiri, yaitu adalah untuk meliput. Akhirnya singkat cerita, Almilah ini di blacklist oleh panitia OPAK. Tidak boleh masuk ruangan, panitia ketika diwawancarai tidak ada yang mau menjawab. Akhirnya di blacklist tahun 2016. Itu kebetulan ketua DEMA-nya itu masih satu angkatan sama saya. Nah, itu di blacklist. Akhirnya teman-teman ketika melakukan peliputan OPAK itu kesulitan. Saat saya masuk 2014, kemudian
ketika penggarapan majalah, jadi kita kan punya agenda tahunan ya, punya proker tahunan mencetak majalah. Saya diamanai sebagai pemret majalah ketika itu. Atau kalau sekarang namanya Redpel ya. Nah, sekarang mungkin Redpel. Dulu pemret majalah. Saya diamanai untuk bertanggung jawab atas terbitnya majalah. Majalah edisi 33. Nah, kebetulan saya masih memegangnya. Ini. Ketika itu saya menjadi pemret majalah edisi 33 yang mengangkat tema tentang buruh migran. Dulu namanya TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Buruh migran Indonesia di luar negeri. Nah, hubungannya dengan pengalaman berkesan. Jadi ketika itu Kementerian Agama melalui Dirjen Pendis ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau Pendidikan Tinggi, itu Kemenak mengadakan kompetisi majalah pers mahasiswa nasional. Jadi mereka atau Kemenak mengundang semua UKM atau pers mahasiswa itu mengirimkan karya berupa media cetaknya, boleh majalah atau buletin, untuk mereka kurasi, mereka teliti dan mereka kompetisikan, mereka lombakan. Nah, ketika saya melihat pengumuman itu, saya langsung bersemangat untuk mengirim 2 atau 3 majalah, 3 edisi atau 2 edisi terakhir ketika itu. Nah, dilalah ketika proses seleksi atau pengurasi majalah itu, kita lolos dalam kategori, kita dapat juara 2 dalam kategori ilustrasi tulisan dan fotografi. Rasa bangga, senang sekali bahwa Almilah ini tetap ada, tetap terbit sampai di tahun ini 2002. Ucapkan semoga selamat, lancar, sukses, berkah dan manfaat untuk kita semua. Semoga di usianya yang 30 ini semakin matang, semakin bisa menjaring pikiran kreatif dan konstruktif, dan bermanfaat untuk semuanya, seluruh sivitas akademika UIN Ki Ageng Besari Ponorogo. Semoga tetap berjalan lancar, istiqomah yang penting, dan jangan pernah berpikir untuk menjadi apa-apa. Harapannya semoga Almilah ini tetap menjaga independensinya sebagai pers mahasiswa, ya, sebagai pers alternatif, ya. Di pers mahasiswa itu ya pers alternatif, tidak terbawa oleh arus utama. Jadi sebagai pembeda, ya, seperti jargonnya di Almilah sendiri adalah penjaring pikiran kritis, kan gitu ya. Maka Almilah tetap independen, kritis, tapi juga konstruktif. Nah, intinya tetap teguh menjadi the voice of the voiceless, terus tetap beradaptasi menjadi penjaring pikiran kreatif konstruktif dan dalam naungan idealisme pers mahasiswa, yaitu independensi menjadi media alternatif. Semoga LPM Almilah semakin bermanfaat untuk orang banyak dan tentu bisa menjadi media alternatif untuk kepentingan semuanya.